report ya. Oke, jadi ini tujuannya adalah untuk membuat dokumen yang sedikit mungkin kesalahan terjadi karena kita lakukan formatting secara manual. Gitu ya. Jadi ini kita akan mencoba membuat file Microsoft Word sistematikanya sesuai dengan dokumen proposal dan tugas atau tugas akhir. Mungkin untuk kita bisa di proposal saja nanti ya. Kemudian bagaimana membuat format dan memformat styles. Apa itu styles nanti kita lihat. Kemudian membuat judul, header 1. Ini namanya maksudnya bukan kita menuliskan judul, tapi kita memformat judul ya. Title, kemudian header 1, header 2, header 3. Kemudian membuat caption. Caption itu apa? Caption itu ada gambar, tabel, persamaan, itu masuk di caption. Kemudian menambahkan gambar, tabel, persamaan, dan nah ini yang tadi saya bilang cross reference. Ya, cross reference itu artinya kalau kita sudah menempatkan satu gambar, tabel atau persamaan, kemudian kita mau merujuk ke gambar itu, nanti dibuat cross reference sehingga kalaupun nomor gambarnya, nomor tabelnya, nomor persamaannya berubah, tetap di teks itu akan seperti yang seharusnya. Jadi nomornya akan mengikuti perubahan nomor di gambar atau tabel atau persamaan yang kita buat. Gitu ya. Kemudian kalau ini semua sudah dikerjakan, maka kita akan membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Dan ini sangat kecil kemungkinan salah. Gitu ya. Sangat kecil kemungkinan salah, paling formatnya saja yang tidak sesuai. Jadi paling nanti kita ada sedikit apa namanya ya pekerjaan tambahan untuk formatting. Nah, satu lagi yang penting adalah pengutipan. Pengutipan ini saya membuat contoh salah satu saja dengan menggunakan software untuk reference management istilahnya. Jadi software yang digunakan untuk memanage reference yang kita buat, pustaka-pustaka yang bukan buat, yang kita gunakan. Ini ada Mendeley. Mendeley ini bisa di-download gratis. Penggunaannya juga gratis, hanya cukup register saja. Kemudian dia bisa ada add-on-nya untuk Microsoft Word. Ya. Nah, ini mungkin saya sarankan sih sambil kalau memang ada koneksi internet yang mencukupi dan sedang di depan komputer, coba di-download kalau yang belum punya. Nah, setelah membuat pengutipan, baru kita membuat daftar pustaka. Ini juga sama ini. Jadi kalau ini sudah dilakukan dengan baik, daftar pustaka kita tidak akan ada yang miss, artinya yang kita kutip tapi tidak terdaftar, atau yang kita daftarkan tapi tidak ada kutipannya, gitu. Itu bisa dihindari. Jadi seperti itu ya, ini yang akan kita lakukan. Ini kan apa namanya? Slide ini akan saya tutup, saya akan ganti dengan apa namanya sharing di Microsoft Word ya. Jadi untuk yang ingin supaya nggak lupa, ya Anda bisa lihat di virtual background saya atau di LMS, di LMS bagian praktikum. Itu ada penugasan praktikum, nanti dilihat di situ, daftarnya sudah saya copy pastekan. Gitu ya, ini saya tutup. Atau oke, bentar. Baik, saya akan share Microsoft Word saya. Mana ya? Microsoft Word. Oh, yang keluar nanti jadwal. Oke, ini Microsoft Word saya. Saya nggak tahu yang Anda gunakan versi berapa ya. Ini kalau saya tidak salah ini versi
template. Saya taruh di desktop namanya template SAT gitu ya. Baik, yang pertama tadi apa yang kita lakukan? Kamu sudah buat tersebut ya. Kemudian, nah kita akan melihat format. Ini di bagian sini. Di bagian sini tahu ya. Sebelum itu mungkin tadi kita membuat file dulu. Coba silakan dibuat dulu saja, ikuti yang saya buat ya. Tapi apa namanya? Ini masih belum lengkap sebetulnya. Tapi kita untuk ada bahan dulu. Ya. Pertama kita tulis judul proposal, ya. Judul proposal. Kemudian bagian-bagiannya itu ada sebetulnya ada daftar isi, daftar gambar dan seterusnya, tapi itu belakangan. Kita masuk dulu ke kata pengantar. Ini yang saya tulis ini adalah judul-judul bab ya, judul-judul section. Kemudian ada pendahuluan. Nah, biasanya di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, kemudian tinjauan pustaka. Kita beri saja nama misalkan pustaka 1, pustaka 2 seperti itu ya. Kemudian metodologi. Biasanya di sini ada lokasi, alat, dan bahan. Mungkin ini isinya mungkin akan berbeda-beda nanti tergantung Anda. Tetapi kita coba dulu buat seperti ini. Oke, kira-kira ini ya. Satu lagi. Biar kita ke belakang. Ya. Nah, ini pertama. Ini kan biasanya bagian-bagian ini berada di halaman yang berbeda ya. Judul sendiri. Judul itu malah kalau di Word sebetulnya ada template atau ada namanya makro ya, makro yang bisa jadi kita sisipkan title page gitu ya. Nanti itu akan diformat oleh si Word sesuai dengan style yang sudah disiapkan. Tapi di sini kita tidak akan lakukan itu. Kita langsung saja kata pengantar di sini kita insert. Insert, lihat paling kiri ini ada cover, kita nggak pakai itu. Blank page kita juga nggak pakai itu, kita page break. Nah, untuk break ini sebetulnya ada dua jenis, nanti ada page break, ada section break. Kalau kita mau memformat dengan antara satu halaman yang terpisah dengan halaman berikutnya itu dengan format yang sedikit berbeda, nanti digunakan section break. Tapi kalau ini kita untuk sekarang kita sederhanakan dulu, kita gunakan page break. Jadi klik di sini, maka kata pengantar akan jadi halaman baru. Kemudian lakukan yang sama untuk pendahuluan, lakukan yang sama untuk tinjauan pustaka, kemudian metodologi. Oke, jangan lupa di save. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba formatting. Cara formatting itu bisa di blok seperti ini. Kemudian kita masuk ke ribbon yang ada style ya. Kita mulai dari title. Ini sebetulnya saya kalau title jarang melakukan ini sih, tapi kita coba aja di sini. Ini kan ada ini di sebelah sini atau mungkin di tempat yang lain. Ini di styles ya. Di styles ini kita pilih title. Nanti dia akan otomatis memformat. Kita
kita ikuti dulu apa adanya. Mungkin di tempat Anda ada yang formatnya berbeda, tapi biar saja dulu. Atau mungkin ada di antara Anda yang sudah melakukan formatting sebelumnya, modify format sebelumnya, itu juga nggak apa-apa, ikuti saja dulu. Nah, klik, dia sudah berubah ya di sini. Formatnya sudah berubah. Dia sudah diidentifikasi sebagai title. Oke, kita masuk ke kata pengantar. Kata pengantar karena ini kan judul section ya, atau judul bab, sebetulnya setara dengan judul bab, maka kita berikan heading 1. Ya, cari heading 1. Oke, heading 1. Demikian pula untuk pendahuluan. Ini kita kasih heading 1. Ya, kemudian latar belakang. Karena ini level 2-nya, kita berikan heading 2. Rumusan masalah juga masih satu level dengan pendahuluan, dengan latar belakang. Jadi kita buat heading 2, heading 2, heading 2. Oke, ini supaya lebih kompleks sedikit, walaupun nanti di dalam prakteknya kelihatannya jarang ditemukan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan itu pada halaman yang terpisah secara bersamaan gitu ya. Tapi kita coba di sini kita tambahkan ya page break supaya halaman berbeda. Tujuan, page break, ya. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Hal yang sama kita lakukan. Tinjauan pustaka ini kita format sebagai judulnya, kita format sebagai heading 1. Kemudian pustaka 1 kita format sebagai heading 2. Pustaka 2 sebagai ini kita kasih page break dulu ya. Kasih page break ini. Kemudian kita format lagi dia menjadi heading 2 ya. Nah, heading 2. Oke, jadi kita sudah punya, ini ada berapa halaman. Kemudian kalau kita mau ini supaya sekalian aja, ini kan kita bisa memasukkan ini ya, memasukkan halaman. Ini salah satu caranya adalah kita klik bagian bawah, kemudian kita insert saja page number. Klik bagian bawah, kemudian di sini ada ribbon, ya, kemudian page number. Tapi ini tidak kalau misalkan nggak muncul atau agak bingung, tinggal skip aja dulu. Ini saya mau menunjukkan aja. Kita memberikan halaman, nomor halaman, caranya salah satunya begini. Kita pakai bottom of page tengahnya. Oke. Jadi kita lanjutkan metodologi. Metodologi ini heading 1, kemudian lokasi heading 2, alat dan bahan kita berikan dulu dengan page break. Metode kemudian kita beri heading ini format sebagai heading 2. Oke. Ini juga format sebagai heading. Saya kasih page break. Jadi dari halaman baru. Ini heading 2. Oke. Untuk sementara kita sudah jadi, kita belum ada isinya ya. Tapi nanti habis ini kita masuk ke sana, kita masuk ke isi. Nah, ini kita sekarang langsung dulu, saya loncat dulu ke pembuatan daftar isi. Daftar isi. Saya kira harusnya sih sudah pada paham. Jadi kalau kita sudah menggunakan heading seperti ini, kemudian kita sudah bisa langsung membuat, ini saya buat halaman baru ya. Ini saya buat page break lagi, halaman baru, dan di sini saya mau membuat daftar isi. Dulu daftar isi ini diformat sebagai supaya muncul juga. Jadi ini heading 1.
Ini kalau sudah begini, kita mau buat daftar isi mudah sekali. Tinggal reference, reference table of content. Table of content kita klik aja dulu, pilih salah satu ya. Ini karena bahasa Inggris jadi nggak apa-apa, klik aja dulu, nanti kita hapus belakang. Nah, ini konten, ini saya bisa hapus. Anda boleh hapus, boleh nggak, terserah ya. Tapi ini saya hapus karena saya sudah punya daftar isi di atas. Coba dilihat. Ini kita sudah punya daftar isi. Sudah sesuai dengan halamannya. Dan ini kalau nggak salah dia bisa diklik dan tekan tombol kontrol, kemudian diklik akan menuju ke halaman yang dituju. Nah, setelah lihat halamannya betul 12 ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat format apa namanya, seperti format ini, format section, judul bab, ini kan belum sesuai dengan format IPB ya. Ini warnanya kan nggak tahu nih format apa. Ini saya ambil aja yang ada di mana? Yang ada di Word gitu. Saya pakai aja seperti itu. Nah, untuk mengubah supaya semuanya itu sesuai dengan yang kita inginkan, caranya adalah dengan yang di sini. Ini kan ada heading ya. Kita mungkin heading saya title kita biarkan dulu seperti itu. Heading 1, heading 2, kita klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian modify. Kira-kira IPB itu pakai hurufnya apa sih? Anda sudah baca belum yang formatnya IPB PPKI 220? Oke, kalau ini sementara kita pakai dulu ya ini. Nanti Anda nanti sesuaikan formatnya dengan format PPKI ya. Jadi kita pilih dulu, saya pilih dulu Times New Roman. Mungkin karena ini heading 1 ya, ini kita pakai warnanya tentunya jangan biru, hitam. Kecuali kalau Anda memang mau membuat warna yang lain-lain ya silakan. Tapi yang standar biasanya seperti itu. Ini adalah format font. Nah, kalau misalkan ada format yang lain mau diperbaiki juga, kita klik di format. Ini ada nih, font, paragraf, teks, gitu ya, numbering dan sebagainya. Atau juga di sini, ini juga ada justify. Nah, kita coba lihat di sini, paragraf. Apakah ini kan berarti kita akan mengatur spacing di atas dan di bawah dari apa namanya subjudul ya. Katakan kita mau berikan di bawah itu ya 12 poin ya. Jadi kalau kita menaruh subjudul judul bab, maka baris berikutnya paling dekat itu akan berada 12 poin di bawah dia gitu. Kemudian ini mungkin ya katakan kita pakai single gitu ya. Atau ini aja kita pakai foto bisa juga begitu. Tapi ini kembali lagi nanti tolong mengikuti format yang disarankan di PPKI. Oke, berubah ya. Tadi sih berubah. Kita lihat yang lain. Kata pengantar berubah juga. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini masih ada yang belum berubah. Kalau masih belum berubah sebetulnya, oh berarti tadi belum di, oh ini bukan ya, bukan heading 1 ya. Sorry. Oke, jadi heading 1 sudah berubah nih, sesuai dengan keinginan kita.
kok belum kelihatan di daftar isi. Nah, coba kita update tabel. Oh, ternyata memang kalau daftar isi tidak berubah, dia formatnya sendiri, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan ke heading 2 ya. Heading 2 sama kita modify. Mungkin kita biarkan saja menggunakan nyetem environment ukuran 12, warnanya hitam. Jadi ini hampir sama dengan hampir sama dengan nanti tulisan di bawah. Tapi tulisan di bawahnya kita bisa kecilkan. Oke. Ya, Pausan lagi praktek lapang ya. Ya tidak apa-apa. Silakan. Jadi itu ya. Jadi kita sudah melakukan formatting di heading. Kemudian kita sudah lihat hasilnya. Sekarang semuanya sudah berubah. Oke. Lupa di save. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melakukan formatting. Ini formattingnya masih agak manual sebetulnya. Tapi artinya dengan kita memodify formatting di sini, kita sudah bisa memformat semua bagian dari dari dokumen kita. Nah, bagaimana memformat teksnya gitu? Kan tentunya ini kan nggak mungkin kosong. Ini kan pasti ada. Coba kita coba ini ya. Saya coba buat ini. Ini mungkin sekedar buat latihan aja. Isinya Anda terserah, tapi coba Anda memasukkan isi apapun di sini supaya kelihatan, supaya kita bisa melihat teksnya nanti. Oke, ini saya copy beberapa, saya silakan paragraf. Nah, kalau teks kan biasanya kita berikannya normal. Ini normal. Jadi ini diformat sebagai normal. Tapi apakah yang seperti ini yang kita inginkan? Saya coba copy untuk semua bagian. Penentuan di sini. Ya, kita copy paste saja. Sekedar. Ini semuanya stylenya normal ya. Text ini stylenya normal. Jadi Anda juga ditentukan dulu stylenya yang untuk teks itu dibuat normal dulu. Oke, sudah jadi. Sudah banyak. Nah, ini apakah formatnya kita seperti ini? Kalau umumnya di dokumen kan justify ya paling tidak ya. Kita lakukan hal yang sama, modify, kemudian kita lihat di sini hurufnya katakan Times New Roman 12, oke. Warna hitam. Nah, ini bisa dipilih justify. Kemudian kita lihat paragrafnya, afternya mungkin 0. Kita kasih berapa nih? 1,5. Oke. Nah, langsung berubah gitu.
Oh iya Pak. Seperti itu. Oke, jadi ini tadi kita sudah menambahkan tabel, menambahkan gambar, kemudian sudah membuat daftar tabel. Ini kalau kita lihat sudah rapi sekali, sudah sangat rapi dan sangat kecil kemungkinan dalam hal yang sudah dibuat ini ada kesalahan, misalkan kesalahan gambar, kesalahan halaman begitu. Ya. Jadi itu apa namanya sudah sangat membantu. Gitu. Misalnya nih, kita sudah punya gambar dan tabel. Ya. Kemudian kita ambil kemudian misalkan tabel 2 ini saya tulis misalkan kan kita biasanya menjelaskan seperti ditunjukkan pada tabel 2 gitu ya, seperti ditunjukkan pada tabel 2. Kira-kira apa yang terjadi kalau ternyata di section sebelumnya kita membutuhkan menambahkan tabel lagi? Saya tambahkan, saya kopikan tabel ini, saya kopikan tabel ke metodologi. Ini ada tabel lagi. Ya. Tabel 2 ya, tadi kita kan bilangnya. Jadi kenapa jadi loncat? Apa ini? Oke, jadi tabelnya ada berapa sekarang? 3 ya. Kita pakai cara yang tadi. Ini kan tabel 2 nih saya ketik manual. Nah, ini karena ada tambahan tabel sehingga ternyata nomor tabelnya berubah nih. Ya. Ini tabel 3, maksudnya di tabel yang ini tabel 3, tapi karena kita memasukkannya manual maka jadinya tabel 2 tidak berubah, kita harus ubah secara manual. Nah, bagaimana caranya? Eh, Caranya adalah ini saya ubah, kemudian nanti kita update dengan menghapus tabel yang tadi ya. Jadi ini pertama ini cara jadi ini kita jangan ketik manual, kita masukkan reference. Ada cari di sini cross reference, insert cross reference, insert cross reference. Nah, ini referensinya apa? Ada semua di sini. Apakah number item, heading, bookmark, footnote, equation? Ya, equation tadi kita belum tambahkan ya equation. Equation, kemudian figure itu gambar, ya gambar. Kemudian kita pakai yang ini ya, tabel. Kita punya 3 tabel. Ini yang mau dirujuk di sini yang mana? Yang tabel 3 kan, berarti yang ini ya. Nah, kita klik ini, kemudian ini kita bisa milih apakah seluruhnya mau dimasukkan. Tapi kan biasanya yang kita masukkan itu hanya label dan nomor. Kita klik ini. Nah, kita dapat. Sudah ya. Ini saya hapus yang manual. Kita dapat, ini udah benar. Ini sudah benar. Nah, kita coba tes. Ternyata yang tadi kita tambahkan tabelnya itu salah, kita hapus lagi deh. Ini sebetulnya tabel ini nggak perlu nih, dihapus. Udah ya, dihapus, di save. Setelah itu kita update. Ya, kita update yang di sini. Kita update tabel kita, nomornya. Nah, kok jadi beda gitu. Yang ini juga kita update. Kita update. Kita update field sama juga. Atau seperti tadi,
seperti tadi, select all, kemudian di salah satu field itu kita klik kanan, kita update. Nah, kalau begini nanti seluruh dokumen yang ada fieldnya akan diupdate. Nah, oke, sudah benar semua nih. Kita cek di atas di daftar tabel. Kita coba cek lagi, ini data isi oke ya, nanti bisa dicek sendiri masing-masing. Kemudian daftar gambar, nah daftar tabel, judulnya masih salah, apa-apa. Ya, ini daftar tabel. Untuk gambar juga sama, jadi kita coba, mungkin kita tidak perlu ganti-ganti lagi karena tadi sudah dicoba. Misalkan alat bahan, nah ini bisa kita coba. Ini turunnya jauh. Oke, misalkan di sini membuat daftar pustaka, di sini kita tunjukkan juga. Ini tulisannya agak nggak nyambung ya, tapi bukan agak nggak nyambung, memang tidak nyambung, tapi untuk contoh saja, seperti pada gambar kita cari cross reference lagi, cari mana gambarnya, kebetulan saya gambarnya ada 2, mudah-mudahan nggak salah. Kemudian kita pilih ini gambar ketiga, nah ini. Terus jadi. Nah, ini kalau kita sudah memformat seperti ini, nanti gambarnya mau dihapus, ya kalau dihapus tentunya rujukannya juga harus dihapus ya. Tapi misalkan ada gambar yang ditambah, maka gambar yang tidak berubah itu nanti rujukan di teksnya itu tidak akan salah gitu. Selama kita tidak lupa mengupdate ya. Jadi selama tidak lupa mengupdate, ini seperti ini. Misalkan kita tulis ini gambar 3, maka memang gambar ini sesuai dengan yang kita rujuk gitu. Kalau tadi kita manual kan gambarnya ditambah, yang gambar apa namanya, gambar caption di gambarnya berubah nomornya, diupdate gitu ya. Tapi ternyata yang di teksnya karena manual lupa kita ubah, jadi berubah, jadi tidak sama gitu. Jadi itu yang bisa dihindarkan. Saya tutup dulu. Oke, ini sebentar saya tutup dulu. Saya mau stop share, saya mau share yang lain. Mendeley. Mendeley, nggak muncul ya Mendeley sih. Oh, lama. Saya akan share, ini saya punya, saya nggak tahu Anda sudah pernah menggunakan atau belum, tapi ini salah satu alat bantu untuk studi pustaka, studi literatur atau literatur manajemen software, reference management software, ya antara itulah. Yang jelas fungsinya adalah ini, kalau kita menggunakan ini akan sangat mudah buat kita memasukkan citasi dan membuat daftar pustaka gitu. Nanti daftar pustakanya akan secara otomatis. Saya jelaskan sedikit dulu. Ini Mendeley itu ada 2 sebetulnya. Jadi ada Mendeley desktop desktop ya, seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini apa namanya, ada beberapa Windows ya. Di sini ada My Library, kemudian ini di bawah sini
tidak bisa download. Kalau mau download nanti tergantung jurnalnya, kita bisa akses lewat di OI-nya, atau kita cari lagi di di judulnya, kita cari lagi di internet. Mudah-mudahan memang jurnalnya yang boleh di download. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, cara bekerjanya di Mendeley ini memang kita harus mengumpulkan dulu dokumen, mengumpulkan dulu. Tapi nanti kalau sudah bisa, sudah banyak bank datanya kita sudah punya, kita untuk menginsert ke dokumen dokumen ilmiah kita itu sangat mudah. Menginsertnya sangat mudah, membuat daftar pustakannya juga sangat mudah, dan bisa dibilang resiko kesalahannya sangat kecil, ya, dalam artian kalau sampai salah bahwa kita ada citasi yang tidak didaftarkan di pustaka, itu hampir tidak mungkin terjadi, kecuali memang ada kerusakan di software. Nah, mungkin yang agak merepotkan itu Mendeley ini harus diinstal dulu. Anda harus download, kemudian register, harus install. Nah, ini mungkin untuk sekarang saya nggak tahu, buat yang sudah punya pasti sudah menggunakan, ya, saya yakin. Tapi kalau yang belum, mungkin nanti setelah ini silakan Anda coba-coba untuk download. Downloadnya itu di websitenya Mendeley, ya. Klik aja di sini, nanti ada websitenya, kemudian Anda download, register. Jangan lupa nanti diinstal juga add-on untuk Word-nya, ya, add-on untuk Word. Nah, ini saya tutup, ya. Ini gambarannya Mendeley itu seperti ini. Nanti cara penggunaannya kalau saya jelaskan agak terlalu lama. Nah, nanti terlalu lama, jadi Anda, memang saya juga coba-coba sendiri itu. Gampang kok cara menggunakannya. Tapi yang penting kita tahu fungsinya, ya, fungsinya atau manfaat. Saya stop share. Saya kembali lagi ke Word yang tadi. Ini saya mau menambahkan citasi. Misalkan di sini, ini ada citasi, membuat pengutipan dengan media whatever lah, ya. Saya mau tambahkan di sini. Nah, untuk saya kebetulan saya sudah install semua, jadi di dashboard atau di ribbon ini, di ribbon saya sudah ada Mendeley. Ini ada menunya Mendeley. Bagi Anda yang mungkin enggan menginstall Mendeley, sebetulnya Word juga sudah menyediakan yang sebelah kanan. Jadi kita bisa insert citation dengan Mendeley, atau dengan yang lain, mungkin ada dengan EndNotes atau dengan Zotero, ada juga. Atau bisa juga menggunakan yang di Word. Tapi kalau yang di Word ini agak repot, agak tidak nyaman, karena kita harus menginsert pustakanya itu betul-betul dari satu-satu, gitu, ya. Sementara kalau di Mendeley itu kita bisa searching, dapat masukkan ke database kita tinggal insert di sini, jadi lebih mudah. Nanti mungkin saya contohkan dua-duanya, ya. Nah, yang pertama untuk insert citation, misalkan saya mau insert citation dari Mendeley seperti ini. Klik apa yang mau saya cari. Misalkan ini gambarnya sheet 5, jadi saya coba cari sheet 5. Nah, kebetulan ada nih tulisan sendiri, ya. Tulisan sendiri sama tulisannya Pak Budi. Saya pilih di sini. Klik. Oke. Sudah masuk, ya. Ini masih loading, ya. Saya taruh di mana? Oh ya, ini pustakanya ini nanti kita harus menentukan stylenya. Stylenya apa? Jadi stylenya banyak nanti. Ini mungkin kalau yang di sini keluarnya baru angka 1, ya, hanya angka 1, karena ini metode atau tipe 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 pensitasinya, tipe citationnya itu hanya memberikan angka. Kita tambah deh, apalagi misalkan kita tambah mungkin, oke, saya coba masukkan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi
yang ada nama saya semua supaya gampang. Oke, ini semuanya. Ini saya tidak atur ya posisinya ya. Posisinya ngasal aja supaya bisa mudah. Banyak-banyaknya saya masukkan. Dan nggak ada hubungannya juga sebetulnya antara satu pustaka dengan yang lain. Tapi ini saya masukkan saja, mungkin kita bikin berapa ya? 10 lah. 10 supaya banyak. Nanti daftarnya lebih enak kelihatan. Supaya mudah saya ketik nama saya sendiri. Mendeley ini dia berhubungan dengan database-nya Scopus. Yang pasti database-nya Scopus dia terkoneksi. Tapi database yang lain juga kelihatannya ada terkoneksi juga, hanya mungkin tidak, karena dia memang Mendeley itu temannya Scopus gitu ya. Jadi memang atau Elsevier bukan Scopus, Elsevier. Memang Elsevier dengan Scopus itu satu ini, satu grup lah. Ya cukuplah 7 ya. 7. Terus kan kalau sudah diberikan pustaka tentunya kita ingin bikin daftar pustaka. Bikinlah daftar pustaka di sini. Saya insert page break dulu. Ketik daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita format sebagai heading 1. Kemudian dengan kan tadi referensi sudah di add ya. Saya tinggal insert di bibliografi. Dan jadi. Dan ini bisa dijamin nggak salah. Maksudnya dengan yang kita insertkan di atas itu nggak salah. Tapi memang kalau kita memasukkan di database-nya salah, ya ini jadi salah gitu. Maksudnya isinya mungkin tidak sesuai. Ya, ini sudah jadi, saya save dulu. Nah, kan kalau saya tidak salah itu PPKI IPB itu punya format sendiri. Yang saya dengar itu juga mereka formatnya bisa diimpor ke Mendeley. Bisa diimpor ke Mendeley, tapi saya belum mencoba. Nanti Anda coba cari informasi sendiri. Nah, kalau kita sudah begini, ini kan style dari penulisan pustaka kan beda-beda. Kita coba ya. Kita coba yang ini tadi cover. Ini coba yang beda. Nah, berubah ya. Kita lihat di atasnya juga, ininya juga berubah. Jadi muncul beda-beda. Kita coba bentuk yang lain. Sebetulnya ada perbedaan sedikit, tapi mungkin menunjukkannya agak ribet. Nah, ini kan berbeda, formatnya berbeda. Walaupun penulisan pustakanya di atas mungkin mirip-mirip. Mana lagi? Misalkan kita coba Nature. Nature itu salah satu jurnal yang terkenal. Nah, ini Nature dengan angka juga. Dengan angka. Kemudian penulisan pustakanya dengan apa istilahnya? Superscript ya. Superscript. Ini yang tadi saya tulis banyak di sini. Seperti itu. Oke, itu adalah dengan menggunakan Mendeley. Sekarang kita coba, kalau misalkan Anda tidak mau menggunakan Mendeley, kita coba menggunakan ini. Nah, ini cuma masalahnya itu kita harus menambahkan sendiri.
Kalau di komputer yang lama itu saya punya, tapi di sini saya nggak punya yang ini ya, yang bisa dipakai. Jadi yang harus dilakukan memang ini dulu, Anda harus mengisi dulu di sini. Misalnya insert citation ya. Jadi add new source, ini diketik dulu nih satu-satu. Misalkan bentuknya buku, book section, jurnal, artikel. Ini sebetulnya secara umum ininya mirip dengan di Mendeley atau di EndNote atau di Zotero mirip. Tapi bedanya adalah di sini kita terpaksa memasukkannya manual. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya database yang sudah diisi, ini terpaksa diisi manual. Banyak. Ya bisa sih, tapi repot. Saya pernah mengalami mengisi dengan menggunakan ini, jadinya repot. Jadinya mau mencari pustaka baru tuh jadi agak-agak malas gitu, karena ketika mau memasukkan ke dalam tulisan itu jadinya harus menginput secara manual. Jadi ini agak menyulitkan, tapi bisa. Gitu. Ya Anda tuliskan satu, oke, nanti tambah lagi satu, oke gitu. Ya, caranya seperti itu. Ya mungkin saya nggak akan contohkan di sini, mungkin agak terlalu lama ya. Ya, ini kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut Anda ini sudah kayak kelihatannya sudah profesional sekali kan? Sudah rapi, sudah bagus gitu ya, karena kita menggunakan semua fasilitas yang ada di Microsoft Word plus di apa namanya, Mendeley ya, untuk citasi. Jadi ini kalau misalkan sudah bisa membuat template yang seperti ini, nanti di tesis atau di proposal masalahnya tidak melebar ke masalah formatting. Jadi nanti tugas Anda adalah Anda membuat ini, tapi dengan yang sesuai mungkin dengan PPKI 2020. Bisa dipahami ya? Bentar. Bisa Pak.